Oke, bismillah. Kita lanjutkan program e-learning di Universitas Subudaya Indonesia kita di mata kuliah pengantar teknologi informasi, masih bersama saya Ayu Helinda dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Teknik Informatika. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pengantar teknologi informasi. Sebelumnya telah kita bahas tentang pengertian teknologi informasi, tujuan, manfaat di dunia, di berbagai belahan dunia ya, teknologi informasi itu sendiri. Nah, kemudian kita akan membahas satu objek yang ada pada teknologi informasi itu sendiri, yaitu salah satunya yang ada pada teknologi informasi itu yaitu software ya. Nah, kita akan membahas software di sini. Apa itu software? Nah, software itu disebut juga dengan perangkat lunak bahasa Indonesianya. Merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Nah, data yang dapat disimpan secara elektronik, data dapat disimpan secara elektronik. Nah, software ini merupakan sebuah perangkat program yang sangat dibutuhkan pada peralatan elektronik seperti laptop, komputer atau smartphone ya. Software ini ada di dalam hardware ya, atau perangkat keras seperti laptop, komputer dan smartphone. Nah, kemudian seperangkat program atau paket yang tidak dapat disentuh itu adalah software ya. Software itu tidak dapat disentuh, tidak dapat dipegang, dan tidak dapat dirasakan sebagaimana hardware ya. Mungkin akan kita bahas nanti tentang hardware. Kita akan bahas dulu tentang software. Nah, software ini menyediakan komunikasi yang lebih baik antara komputer atau PC dan pengguna. Maka software sendiri adalah kombinasi instruksi untuk melakukan tugas tertentu. Nah, software ini adalah suatu perangkat lunak yang melakukan tugas tertentu yang diinstruksikan oleh pengguna manusia ya. Nah, arti kata software itu dalam arti yang paling umum adalah seperangkat instruksi atau program yang memerintahkan komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu, bisa komputer atau perangkat keras yang lainnya. Nah, software ini adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan program komputer, skrip, aplikasi, program, dan serangkaian instruksi yang ada. Itu adalah semua istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan software ya. Nah, definisi software menurut para ahli yaitu yang pertama itu yaitu sebagai instruksi terprogram yang disimpan dalam memori komputer, yang disimpan dalam program untuk dieksekusi oleh prosesor dalam komputer ya. Nah, software adalah perkembangan terbaru dalam sejarah manusia dan merupakan kebutuhan yang mendasar dari era informasi. Nah, sejarah perkembangan software itu dimulai sebelum adanya komputer ya. Sebelum adanya komputer ada software ini ya. Kemudian menurut sejarah adanya komputer, software dibuat jauh sebelum komputer elektronik pertama muncul. Sebagai penggagas konsep software diberikan kepada Charles Babbage ya, yang menciptakan software pada pertengahan 1800-an. Ya, sudah lama sekali software ini tercipta jauh sebelum adanya komputer elektronik ya. Namun sebenarnya teori software pertama kali diusulkan oleh Alan Turing pada tahun 1935 dalam esainya yaitu Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Ensejung ya. Namun kata software diciptakan oleh matematikawan dan ahli statistik John Tukey pada tahun 1958
Dia adalah ahli matematika dari Amerika yang membahas program kalkulator elektronik. Nah, program kalkulator elektronik ini sudah diciptakan sebelumnya oleh John Tukey di tahun 1958. Kemudian, generasi pertama software untuk komputer digital itu mulai muncul pada tahun 1940-an. Nah, pada saat itu software memiliki instruksi yang ditulis langsung dalam kode biner, yaitu 0 dan 1 ya, yang umumnya ditulis untuk komputer mainframe. Nah, kemudian bahasa program semakin berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin membuat software juga ikut berkembang. Ya, software itu dikembangkan oleh programmer ya, yang membuat software itu sendiri. Nah, kemudian kita akan membahas macam-macam software di sini. Perangkat lunak aplikasi, application software ya, seperti pengolah kata, lembar tabel hitung, pemutar media, paket aplikasi perkantoran seperti OpenOffice dan lain-lain ya. Nah, itu adalah kegunaan suatu software. Kemudian sistem operasi ya. Yang pertama itu perangkat lunak ya, yang kedua itu perangkat lunak aplikasi, yang kedua software itu yaitu sistem operasi atau OS, operating system ya. Misalnya Linux yang kita kenal sekarang dan Windows yang sering kita gunakan pada komputer kita. Nah, kemudian macam software selanjutnya yaitu perkakas pengembangan perangkat lunak atau software development tool ya, seperti kompilator untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Pascal, dan bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu bahasa rakitan ya. Kompilator itu yaitu penjalan ya, yang menjalankan suatu program yang tingkat tinggi atau tingkat rendah ya, seperti Pascal atau bahasa rakitan. Bahasa rakitan itu seperti yang ada pada robot ya. Embedded system itu adalah bahasa rakitan, sehingga bahasa itu tidak bisa dibaca langsung oleh pengguna, sehingga diperlukan sebuah compiler. Nah, ada software tersendiri yang fungsinya hanya untuk mengcompile atau menjalankan suatu program yang tidak bisa dibaca oleh manusia, sehingga bisa ditangkap dan dibaca oleh manusia. Kemudian macam software selanjutnya adalah pengendali perangkat keras atau device driver, yaitu penghubung antara perangkat keras pembantu dan komputer. Nah, device driver ini adalah penghubung antara perangkat keras pembantu dengan komputer ya. Software yang banyak dipakai di swalayan misalnya, kemudian sekolah, atau yang menggunakan barcode scanner pada aplikasi database lainnya di perpustakaan misalnya ya. Nah, maksudnya di sini adalah software yang mengendalikan dia menggunakan pengendali perangkat keras ya. Yang pengendali di sini adalah barcode scannernya itu. Kemudian macam-macam software selanjutnya yaitu perangkat lunak menetap atau perangkat lunak tegar ya, firmware, seperti yang dipasang dalam jam tangan digital dan pengendali jarak jauh. Kemudian perangkat lunak bebas atau free library software ya. Kemudian perangkat lunak sumber terbuka atau open source software. Kemudian ada perangkat lunak gratis, freeware, perangkat lunak uji coba, shareware atau trialware, dan kemudian yang terakhir adalah ada perangkat lunak atau software perusak ya, malware. Mungkin cukup sekian kita bahas tentang software di pengantar teknologi informasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah. Selamat belajar.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.